Nadia berdiri di depan jendela rumah kecilnya. Hujan turun tipis, membasahi halaman dan menyapu sisa-sisa debu di pagar besi. Ia menghela napas panjang. Sudah lama sekali rumah itu terasa sepi, seperti bangunan kosong tanpa suara. Arman, suaminya, bekerja sebagai kontraktor. Gajinya cukup untuk hidup, tapi waktunya tidak pernah ada untuk Nadia. Dalam sebulan, Arman mungkin hanya pulang 2 atau 3 hari. Saat pulang pun, tubuhnya lelah, pikirannya masih sibuk, dan Nadia hanya mendapat tatapan singkat serta pelukan setengah hati. Nadia tidak pernah menyalahkannya. Ia tahu Arman bekerja keras, tapi kesepian itu pelan, halus, dan perlahan menggerogoti hatinya setiap malam. Suatu sore, hujan turun deras. Atap kamar bocor, air menetes seperti irama yang memecah sunyi. Nadia kebingungan mencari ember sampai pintu rumah diketuk. Saat ia buka, berdiri Paman Raffi, adik dari ayah Arman. Rambutnya mulai memutih, tapi tatapannya hangat. "Nadia, kamu sendirian, atapmu bocor ya?" Tanpa diminta, Raffi membawa tangga dan naik memperbaiki atap. Dari situlah semuanya dimulai. Setelah hari itu, Raffi sering mampir, tidak pernah lebih dari beberapa menit. Kadang hanya membantu mengangkat galon, memeriksa saklar lampu, atau mengantar belanjaan. Sikapnya selalu sopan, wajahnya selalu teduh, dan tutur katanya terlalu lembut untuk hati Nadia yang sudah terbiasa ditinggalkan. Nadia mulai merasa aman dengan kehadirannya, tapi ia menolak mengakui bahwa ia mulai menunggu langkah kaki Raffi di halaman setiap sore. Malam itu, listrik padam, langit gelap, angin kuat, dan rumah bergetar kecil seperti ada sesuatu yang jatuh di luar. Nadia panik, ia paling tidak suka gelap. Tok, tok, tok. Pintu, siapa? Suara yang sangat ia kenal. "Nat, ini Raffi." Nadia membuka pintu dengan lega. Raffi masuk dengan senter di tangan. "Kamu gak apa-apa?" Kata itu sederhana, tapi rasanya seperti disirami perhatian yang hampir tak pernah ia dapatkan. Saat suara genteng jatuh terdengar keras, Nadia terkejut dan memeluk Raffi tanpa sadar. Yang mengejutkan adalah Raffi membalas pelukan itu. Lembut, lama, seperti ia pun telah menahan banyak hal. Di dalam rumah gelap itu, mereka melewati batas yang seharusnya tidak dilewati. Tanpa kata, tanpa rencana, tanpa logika, hanya dua hati yang saling mencari di tengah gelap. Setelah malam itu, semuanya tidak kembali seperti semula. Hubungan mereka berubah menjadi rahasia yang hidup di sela-sela hari. Setiap kali Arman kembali bekerja, pintu belakang rumah menjadi saksi bisu pertemuan mereka. Nadia tahu ini dosa, Raffi tahu ini salah, tapi mereka juga tahu mereka saling membutuhkan. Ada luka yang diisi oleh kehadiran satu sama lain. Ada kesepian yang perlahan berubah menjadi kebiasaan. Batin Nadia disiksa setiap hari. Ia mencintai suaminya, tapi ia juga terlalu nyaman dengan seseorang yang selalu ada di saat ia rapuh. 3 bulan kemudian, Nadia mulai merasa mual. Tubuhnya cepat lelah, emosinya naik turun. Ia mencoba mengabaikannya. Hingga akhirnya ia membeli tes kehamilan. Dan dalam hitungan detik, 2 garis jelas, terang,
tidak terbantahkan. Tubuh Nadia melemas, air matanya jatuh pelan. Tidak ada kebahagiaan, hanya ketakutan karena ia tahu anak itu bukan milik Arman. Malam itu, Arman pulang mendadak, membawa kabar bahwa proyeknya dihentikan. Ia ingin bekerja di kota untuk sementara waktu. "Nat, aku sayang kamu, kita jalani semuanya bareng ya." Nadia memeluk suaminya sambil menahan gemuruh di dalam dadanya. Di dalam tubuhnya ada bayi yang bukan darah suaminya. Keesokan harinya, tetangga mulai tahu Nadia hamil. Mereka mengucapkan selamat, mengirim makanan, mendoakan. Dari balik tirai jendela, Nadia melihat seseorang berdiri diam di luar pagar. Paman Raffi. Ia tidak masuk, tidak bicara, hanya menatap perut Nadia dan tersenyum tipis. Senyum yang orang lain anggap ucapan selamat. Tapi bagi Nadia, senyum itu berkata, "Aku tahu itu anakku." Dan saat itu Nadia tahu hidupnya tidak akan pernah sama. Arman memutuskan merenovasi rumah agar lebih nyaman untuk calon bayi mereka. Ironisnya, ia mengajak Paman Raffi untuk membantu. Setiap hari, ketegangan tidak terlihat menggantung di rumah itu. Raffi memperbaiki atap sambil sesekali melirik ke perut Nadia. Nadia menghindari tatapannya, takut Arman menangkap sesuatu. Dan Arman bahagia tanpa tahu apapun. Sebelum pulang, Raffi berdiri di dekat pintu dan berkata dengan suara rendah, "Nat, kalau suatu hari semuanya terbongkar, aku bakal tetap ada. Kamu gak sendirian." Nadia tidak menjawab, ia hanya menangis. Karena apapun yang terjadi setelah ini, seseorang akan terluka. Dan rahasia ini akan tetap tinggal di rumah itu, menunggu waktu untuk meledak.